Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Hasna Nabiratul Abda dengan NIM 2400762. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari percobaan praktikum momentum. Untuk yang pertama, ada pendahuluan. Momentum adalah besaran vektor yang menggambarkan kekuatan gerak suatu benda dihitung dengan rumus P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Nah, pentingnya momentum dalam fisika terletak pada hukum kekekalan momentum yang menyatakan bahwa dalam sistem tertutup tanpa gaya eksternal, total momentum sebelum dan sesudah tumpukan tetap konstan. Konsep ini membantu memahami berbagai fenomena seperti kecelakaan kendaraan dan interaksi partikel. Nah, untuk tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk membuktikan keberlakuan hukum kekekalan momentum, yang kedua untuk menentukan koefisien restitusi dari tumpukan antara dua benda. Untuk dasar teorinya, ketika dua buah benda bermassa M1 dan M2 berada dalam sistem tertutup dan bertumbukan, maka akan berlaku hukum kekekalan momentum, di mana momentum total masing-masing benda sebelum bertumbukan sama dengan momentum total masing-masing benda setelah bertumbukan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada analisis data. Kelompok kami melakukan percobaan yang pertama itu dengan kereta satu besar dan kereta dua kecil. Nah, untuk massa yang pertama yaitu 0,0364, untuk massa yang kedua 0,07419, dan V1-nya itu 8,273. V1 itu didapatkan dari analisis tracker, dan V2-nya itu 0, V aksen 1-nya 0, dan V aksen 2-nya itu 8,085, dan menghasilkan P 0,3011372, yang dimana P itu dihasilkan dengan rumus M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2. Nah, untuk P aksennya itu didapatkan 0,5998215. Nah, untuk mendapatkan P aksen itu dengan rumus M1 dikali V aksen 1 ditambah M2 dikali V aksen 2. Nah, untuk percobaan yang kedua, kami melakukan percobaan dengan kereta yang sama, yaitu dengan massa yang pertama 0,07519, massa yang kedua 0,07419, dan V1-nya itu 0,214. V1-nya sama didapatkan dari analisis tracker, V2-nya 0, V aksen 1-nya 0, V aksen 2-nya itu 0,196, dan didapatkan P-nya itu 0,01609066. Nah, untuk mendapatkan P itu sama rumusnya dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan V aksennya itu didapatkan 0,014542124. Nah, untuk percobaan yang ketiga, kami melakukan percobaan dengan kereta saling bertubrukan tetapi berlawanan arah. Nah, untuk M1-nya itu 0,07519 dan M2-nya itu 0,07419, dan V1-nya itu didapatkan 47,57, V1-nya sama didapatkan dari analisis tracker, P2-nya 1,264 dari analisis tracker, P aksen 1-nya 9,599, V aksen 2-nya 7,635, dan P-nya itu didapatkan 3,670564446, dan P aksennya itu didapatkan 1,2881896. Nah, dari ketiga percobaan tersebut itu berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, untuk analisis data yang kedua itu dengan jaraknya yang diubah-ubah dan didapatkan rata-ratanya itu sebesar 0,8. Nah, untuk kesimpulan, percobaan momentum menggunakan sliding board bertujuan untuk membuktikan keberlakuan hukum kekekalan momentum dan dapat menentukan koefisien restitusi dari tumbukan antara dua benda. Data yang diperoleh dari waktu dan jarak tempuh digunakan untuk menghitung percepatan dan momentum. Nah, didapatkan itu rata-ratanya itu sebesar 0,8. Hasil percobaan menunjukkan bahwa momentum sebelum dan sesudah tumbukan termasuk ke dalam tumbukan lenting sebagian, dan perbedaan atau selisih antara P sebelum dan P aksen tidak berbeda jauh. Dengan demikian, percobaan ini memperkuat pemahaman tentang hubungan antara gaya, massa, dan percepatan dalam membuktikan keberlakuan hukum kekekalan momentum. Sekian hasil praktikum dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.